Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Saraswati Hakim dari 12 MIPA 3 absen 22. Saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi trigonometri melalui mapping yang saya buat. Turunan fungsi trigonometri dibagi menjadi 7 materi. Yang pertama itu ada konsep turunan fungsi trigonometri. Konsep turunan fungsi trigonometri yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada jika ft sama dengan sin t, maka ft sama dengan cos t. Nah, t di sini adalah waktu ya. Dan yang kedua adalah ft sama dengan lim h ke 0, ft plus h dikurang ft per h. Di sini h adalah tidak sama dengan 0. Yang kedua adalah turunan pertama fungsi trigonometri. Jika y sama dengan sin x, maka dy per dx sama dengan cos x. Y sama dengan cos x, maka dy per dx sama dengan min sin x. Jika y sama dengan tan x, maka dy per dx sama dengan secant kuadrat x. Jika y sama dengan kotangan x, maka dy per dx sama dengan min cosec kuadrat x. Jika y sama dengan secant x, maka dy per dx sama dengan secant x dikali tan x. Jika y sama dengan cosec x, maka dy per dx sama dengan min cosec x dikali kotangan x. Yang ketiga itu adalah dalil-dalil turunan fungsi trigonometri. Yang pertama itu ada jika k suatu bilangan konstan untuk setiap x, maka f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, hx sama dengan k dikali fx, jadi h aksen x sama dengan k kali f aksen x. Yang ketiga, hx sama dengan buka kurung fx tutup kurung pangkat n, hx nya menjadi h aksen x sama dengan n buka kurung fx tutup kurung n kurang 1 pangkat n kurang 1 dikali f aksen x. Yang keempat, hx sama dengan k kali fx pangkat n menjadi h aksen x sama dengan kn fx pangkat n kurang 1 dikali f aksen x. Yang kelima, hx sama dengan fx dikali gx, h aksen x nya menjadi f aksen x dikali g aksen x ditambah g aksen x dikali f aksen x. Yang keenam, hx sama dengan fx per gx, h aksen x nya menjadi f aksen x dikali gx kurang fx dikali g pangkat x per g buka kurung gx tutup kurung pangkat 2 atau kuadrat. Yang ketujuh, hx sama dengan fx plus minus gx, hx nya h aksen x menjadi f aksen x plus minus g aksen x. Yang keempat adalah masalah yang melibatkan turunan pertama fungsi trigonometri. Masalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu ada 3, yaitu nilai stasioner. Nah, nilai stasioner itu dibagi menjadi 2, yaitu titik balik maksimum dan titik balik minimum. Yang kedua itu ada fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik itu f aksen x lebih besar dari 0. Fungsi turun f aksen x lebih kecil dari 0. Yang ketiga itu ada persamaan garis singgung dan garis kurva. Nah, yang kelima itu ada turunan kedua suatu fungsi. Nah, bisa dilihat ini tuh turunan dari fungsi yang pertama. Jadi sin x sama dengan min sin x, cos x menjadi min cos x, tan x menjadi 2 secant kuadrat x tan x, kotangan x menjadi 2 cosec kuadrat x kali kotangan x, secant x menjadi secant x dalam kurung secant kuadrat x plus tan x, cosec x menjadi cosec x dikali cosec kuadrat x ditambah kotangan kuadrat x.
Yang keenam itu masalah yang melibatkan turunan kedua fungsi. Nah, di sini ada dua cara penyelesaiannya, yaitu fungsi naik dan fungsi naik dan turun dan selang cekung. Bisa dilihat kalau fungsi naik dan turun, titik balik maksimumnya itu f(x) berubah tanda dari positif ke negatif. Kalau titik balik minimum dari f(x) berubah tanda dari negatif ke positif. Kalau titik belok, dia tidak berubah sama sekali, jadinya tetap jadi plus ke plus, negatif ke negatif. Selang cekung itu misalkan kurva f mempunyai persamaan y sama dengan fx dan kontinu di titik x sama dengan c. Jika f2 aksen c sama dengan 0, maka di sekitar x sama dengan c berlaku seperti yang ada di mapping yang saya buat, bisa dilihat. Yang ketujuh yaitu turunan fungsi khusus pengayaan, dibagi menjadi dua, yaitu inverse trigonometry dan turunan fungsi eksponen dan logaritma. Kalau inverse trigonometry dibagi lagi menjadi dua, yaitu y sama dengan arc sin x dan y sama dengan arc cos x. Kalau sin x berarti dy per dx sama dengan 1 per akar 1 kurang x kuadrat. Kalau y sama dengan arc cos x, jadinya dy per dx sama dengan min 1 per akar 1 min x kuadrat. Turunan fungsi eksponen dan logaritma itu dibagi menjadi dua, yaitu turunan fungsi logaritma dan turunan fungsi fx sama dengan ex. Contoh soalnya bisa dilihat. Soalnya kan turunan dari y sama dengan 3 sin x min cos x adalah sin x itu sin x kan dia jadinya cos x. Kalau dia jadi cos x menjadi min sin x, tinggal diselesaikan. Y aksen sama dengan 3 cos x dikurang buka kurung min sin x tutup kurung sama dengan 3 cos x plus sin x. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.